I would like to order a cup of hot chocolate, please. Also, would you please use soy milk instead of dairy milk for my hot chocolate? Sure, we also have the option of using almond milk with an additional charge of 15,000 rupiahs if you like. I will stick with the soy milk. Thank you. Why did you replace the dairy milk with soy milk, Janet? I have a slight intolerance for lactose, an enzyme found in dairy milk. I would have a stomachache after having dairy milk, along with some other symptoms such as feeling bloated and distended. I see. The symptoms are caused by insufficient amount of the enzyme lactose in your body. That explains why you tend to avoid dairy products. You are right. Lactase breaks down lactose. When there is insufficient lactase, lactose is not digested properly, thus creating the symptoms. Here is your dairy-free hot chocolate. Enjoy! Dalam bahasa Inggris, kalimat-kalimat dibedakan ke dalam dua voice, yaitu active voice atau kalimat aktif dan passive voice atau kalimat pasif. Dalam kalimat aktif, subjek pelaku melakukan sesuatu kepada objek, dan subjek tersebut dapat ditemukan pada awal kalimat. Contoh kalimat aktif dapat kita lihat dari kalimat Janet, lactase breaks down lactose. Dalam kalimat ini, lactase adalah subjek yang melakukan sesuatu tindakan, yaitu breaks down, kepada objek kalimatnya, yaitu lactose. Akan tetapi, dalam kalimat pasif, objek yang dikenai sebuah tindakan terdapat pada awal kalimat, yang mana menerangkan bahwa objek tersebut dikenakan sebuah tindakan oleh sebuah objek. Kita dapat melihat dalam kalimat contoh, lactose is broken down by lactase. Lactose adalah objek yang dikenakan tindakan is broken down oleh subjeknya, yaitu lactase. Why did you refuse to use almond milk, Janet? From what I know, almond milk tastes better than soy milk as it doesn't have the particular smell that soy milk has. True, Ida. However, first of all, almond milk is not an environmentally friendly food product. A huge amount of water is needed for almond milk production. In fact, about 75 liters of water are needed to make a single glass of almond milk. That much water for a single glass of beverage is surely going to take a toll on the environment. What is all the water used for? The water is used for growing the almonds. Then, what is the next reason you avoid almond milk, Janet? Second of all, it is pricey. Melanjutkan pembahasan kita, apakah fungsi dari passive voice? Kapan kita dapat menggunakan passive voice? Dalam percakapan Ida dan Janet, dapat kita simpulkan bahwa passive voice digunakan ketika kita tidak tahu subjek yang melakukan sebuah tindakan tidak relevan atau tidak penting, atau kita lebih memperhatikan objek dan tindakan yang dikenakan padanya dibanding dengan subjek yang melakukannya. Contohnya pada kalimat, the water is used for growing the almonds. Janet memberikan penekanan bahwa air digunakan untuk menanam almond, dan tidak penting subjek yang menggunakan air tersebut karena tidak relevan dengan inti permasalahan yang sedang mereka bicarakan. Begitu juga dengan kalimat, a huge amount of water is needed for almond milk production. Kita tidak perlu tahu subjek kalimat tersebut. Akan tetapi, yang penting adalah besarnya air yang diperlukan untuk produksi susu almond. Contoh-contoh kalimat pasif lain yang tidak menggunakan subjek adalah, the bridge connecting the two cities has been built. The regulation was signed yesterday. Dan, safety is guaranteed here. Bagaimana dengan struktur kalimat pasif? Struktur umum yang dimiliki kalimat pasif adalah to be plus past participle. Kata kerja to be yang digunakan akan menyesuaikan tense dalam kalimat pasif tersebut. Dengan kata lain, bila kalimat pasif berada dalam bentuk present tense, maka kata kerja to be yang digunakan adalah is, am, are. Bila kalimat pasif menggunakan bentuk past tense, maka kata kerja to be yang digunakan adalah was atau were, dan sebagainya. Kemudian, past participle adalah kata kerja bentuk ketiga. Berikut adalah contoh-contoh kalimat pasif untuk kita perhatikan strukturnya.
Berikutnya, kita harus mengingat bentuk past participle dari kata kerja. Terdapat dua macam bentuk kata kerja, yaitu bentuk regular dan irregular. Untuk kata kerja bentuk regular, kita perlu menambahkan D atau ed pada kata kerja dasarnya untuk membentuk kata kerja past dan past participle. Sedangkan, untuk kata kerja irregular, kita perlu mengingat bentuk past dan past participle kata kerja tersebut, dikarenakan irregularity atau bentuknya yang tidak pasti. Berikut ini adalah contoh kata-kata kerja regular dalam bentuk past dan past participle. Dan berikut ini adalah contoh kata-kata kerja irregular dalam bentuk past dan past participle. Well, it has been a nice chat with you, Janet. However, I think I need to go home now before it gets dark. Let's pay for our drinks. Your bill has been paid for, ladies. Really? Who paid for our drinks? The gentleman over there. Abdul? Oh, thank you so much. You shouldn't have to. Kalimat pasif adalah kalimat di mana objek yang dikenai sebuah tindakan terdapat pada awal kalimat, yang menerangkan bahwa objek tersebut dikenakan sebuah tindakan oleh sebuah subjek. Passive voice digunakan ketika kita tidak tahu subjek yang melakukan sebuah tindakan. Subjek yang melakukan sebuah tindakan tidak relevan atau tidak penting, atau kita lebih memperhatikan objek dan tindakan yang dikenakan padanya dibanding dengan subjek yang melakukannya. Struktur umum yang dimiliki kalimat pasif adalah to be plus past participle. Kata kerja to be yang digunakan akan menyesuaikan tense dari kalimat pasif tersebut. Sedangkan past participle adalah kata kerja bentuk ketiga. Demikian pembelajaran kita hari ini. Goodbye for now.